Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah yang memberikan kita kembali kesempatan untuk berkehidupan. Dan spesial di hari ini diantarkan kita, dipilih kita dari sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini untuk beriman kepada Allah, membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan salat Jumat berjamaah, dan diberikan kesempatan istimewa pada Jumat pertama di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Saat ini 7 Ramadan 1446 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2025 Masehi. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan khususnya dari awal masuk kita Ramadan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kekurangan dalam ibadah kita dicukupkan kelengkapannya oleh Allah, dan semoga doa-doa kita dikabulkan dan memberikan kebaikan dunia akhirat untuk kita. Lebih dari itu, semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, di antara informasi yang sangat penting yang diungkap di dalam Al-Quran adalah tentang proses penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian diviralkannya proses penciptaan ini dengan memberikan misi khusus yang bahkan tidak diberikan pada malaikat yang sudah tercipta di awal sebagai makhluk pertama, kemudian jin yang telah tercipta sebelum manusia, namun Allah ciptakan manusia. Saking pentingnya misi dimaksud, maka penciptaannya pun disampaikan di dalam Al-Quran dengan berita yang sangat istimewa, informasi yang tidak biasa, bahkan diperintahkan malaikat dan kalangan jin yang telah tercipta sebelumnya untuk mendengar langsung, menyimak langsung, dan menyaksikan bagaimana misi besar ini diberikan dan dipilihkan kepada makhluk bernama manusia itu. Di Al-Quran surah ke-15, surah Al-Hijr, di ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-29 akan menjadi rangkaian memulai khutbah kita di kesempatan kali ini. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalim min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Wa'idh, dan Anda yang hidup sekarang, ingat, untuk mengingat itu kita perlu memori. Untuk mengingat itu setidaknya kita perlu informasi awal. Ada data yang masuk jadi informasi diolah menjadi knowledge, pengetahuan. Saat kita tidak mendapati pengetahuan itu karena lupa, kita ingat kembali. Nah, untuk mengingatkan proses itu di Al-Quran diungkap dengan kata idh. Jadi kita bisa terjemahkan dengan pelajari, pahami, dan ingat betul pelajaran ini selama hidupmu. Wa idh qulna lil malaikati, aw wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada seluruh malaikat dan kalangan jin yang ada di sekitarnya pada saat itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rabbmu yang merawatmu, yang memberikan perhatian, memberikan kecukupan, ingin menyampaikan informasi penting, sampaikan pada umatmu, pelajari itu, pahami, dalami, ingat dalam kehidupannya. Ketika awal mula Allah memerintahkan malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu dan menegaskan, inni khaliqum bashara, aku akan mencipta makhluk baru dengan misi yang istimewa yang tidak sama yang diberikan pada malaikat dan jin, dan materi penciptaannya pun berbeda dengan malaikat dan jin. Min salsalim min hama'im masnun, dari bahan yang tidak sama, dari materi yang berbeda. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala, ini dari tembikar, dari wujud tanah. Fa idza sawaituhu, bila fisiknya sudah terbentuk secara fisikal, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu ditiupkan roh ke dalamnya atas izinku,
bersumber dariku, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka hormatlah kepada makhluk ini dengan perintahku atas keagungan misi yang diberikan kepadanya. Kesimpulan cepatnya hadirin dengan singkat, proses penciptaan kita sebagai manusia diistimewakan oleh Allah dalam Al-Quran bukan sekedar tampilan penciptaannya, tapi membawa risalah kehidupan yang sangat penting, yang bahkan risalah ini tidak diamanatkan pada malaikat bahkan jin. Yang saking pentingnya setiap kita diminta mempelajari, mendalami, dan ingat ini sebagai kebanggaan dalam kehidupan kita. Yang dengan kebanggaan itu, keistimewaan ini, bila benar tugas ini dilakukan, sempurna dijalankan, malaikat pun diperintahkan hormat. Bukan bentuk ibadah, bukan bentuk pengagungan, tapi bentuk ketaatan atas perintah Allah demi memberikan penghormatan akan wujudnya satu makhluk yang sukses membawa risalah yang bahkan malaikat jin pun tak sanggup membawa ini. Hadirin, untuk menyempurnakan itu, maka yang pertama, dibentuklah fisiknya secara sempurna. Turun keterangan di Quran surah ke-95 di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di Al-Hijr, fa idza sawaituhu, kalau sudah sempurna fisiknya, diterangkan secara jelas. Dan aku bersumpah, diciptakan fisik manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna sesuai dengan kadar maslahatnya masing-masing untuk membawa misi ini sukses dijalankan dalam kehidupan. Jadi jangan pernah merubah bentuk tampilan fisik kita, karena desainnya ini bukan hanya membedakan si fulan dengan si fulan, si A dengan B, fulan dengan fulanah, tidak. Tapi semua bentukan fisik ini didesain khusus oleh Allah sesuai dengan kebutuhan maslahat kita untuk menyelesaikan misi yang Allah bebankan kepada kita secara sempurna. Lalu yang kedua, sangat menarik, diberikan kemuliaan berupa akal fikiran, disempurnakan dengan sifat-sifat yang mulia, didorong nanti dengan menu-menu yang menguatkan akal ini supaya mendukung tugas fisik sempurna dan mudah. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku bersumpah, kata Allah, Quran surah 17 ayat 70, aku muliakan seluruh manusia anak cucu Adam berbeda dengan makhluk lainnya, tak sama dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, diberikan kemuliaan kepadanya sehingga unggul dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Di antara keunggulan itu terletak kepada akalnya. Yang ketiga hadirin, setelah sempurna fisiknya, diberikan keunggulan pada akalnya. Yang ketiga, ditanamkan roh pada dirinya yang memberikan fungsi kehidupan bagi akal dan fisik. Saat roh itu masuk, akalnya dipandu, diberikan instruksi, baru kemudian fisiknya mengeksekusi. Itulah cara kinerja kehidupan kita sampai kita wafat. Quran surah 91 di ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sempurna fisiknya, akalnya sudah ditanamkan, dihadirkan rohnya untuk membawa unsur kehidupan. Dengan roh itulah kita hidup. Dengan roh itulah akal kita berkembang. Dengan roh itulah fisik kita beraktivitas, berinteraksi dalam kehidupan. Hilang rohnya, hilang semua fungsi dan tugas dari akal, selesai pekerjaan fisiknya. Tiga ini. Jadi secara singkat, konstruksi kehidupan kita dimulai dari roh memberikan panduan kepada akal, akal memberikan instruksi, dikonstruksikan perintah roh kepada fisik, dikerjakan secara cepat, sepersekian detik. Mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki melangkahkan untuk mengarahkan apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan misi kita. Maka muncullah kemudian menu-menu yang menyehatkan ketiganya ini, supaya misi kehidupan kita bisa dijalani dengan benar. Maka turun Quran misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 168 supaya memandu kita mengonsumsi makanan yang menyehatkan fisik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, dimanapun kau beraktivitas, dimanapun kau tinggal, rawat fisikmu, rawat tubuhmu dengan cara mengonsumsi hal yang menyehatkan bagi tubuhmu, dan dapatkan itu dengan cara yang legal. Di bahasa Quran sederhana, silahkan mau 4 sehat 5 sempurna, 5 sehat 6 sempurna, sekian sehat sekian sempurna. Yang penting dapatkan dengan cara yang halal, bekerjanya yang benar, jangan melanggar hukum, kerjakan yang baik supaya tidak terganggu.
Pengertian terbaliknya, mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak benar juga akan berpengaruh kepada fisik. Tidak sehat. Setelah dapat itu, silahkan konsumsi hal yang menyehatkan bagi tubuh. Tidak semua yang diinginkan mesti dimakan, sepanjang itu tidak menyehatkan tubuh. Muncullah menu-menu, ini silahkan, yang dimakan bebas, yang ini hati-hati. Jangan konsumsi minuman yang bisa merusak kepada akal dan pikiran. Jangan makan makanan ini yang diharamkan, karena dampaknya pada tubuh akan seperti ini. Maka muncul makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Bukan ingin membatasi konsumsi kita, menjaga supaya tubuh ini tetap sehat, sehingga misi kehidupan bisa dijalankan dengan prima. Lalu diberikan menu bagi akal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu coba stimulus fungsi akalmu supaya keluar potensimu. Baca. Riset, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, afala tatasakkarun. Gunakan akalmu untuk bisa merenungkan berbagai hal, membuat visi-visi kehidupan, tambah dengan riset, mitigasikan setiap apa yang ingin kita kerjakan. Afala yatadabbarun. Belajar dari setiap kejadian untuk diambil hikmahnya, dibawa menjadi panduan kehidupan kita. Ada tafakkur, ada tadabbur, ada tadzakur, ada qiraah, ada tanawwur. Semua itu menu-menu akal yang digunakan untuk menyehatkan akal kita. Fisiknya sehat, akalnya sehat. Tidak ada orang yang belajar dari panduan ini, kecuali silahkan Anda cek semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan di masa itu yang terbatas perangkat hidupnya, tidak ada media sosial, tidak ada kemudahan seperti sekarang, tapi fisik mereka sehat-sehat, akal mereka tajam-tajam, wawasan mereka begitu luas. Ke tempat manapun mereka ada, membuka tempatnya, hadir peradaban. Yang ketiga, seperti tubuh butuh makan, akal butuh juga makanan, butuh konsumsinya, roh kita juga butuh menunya. Roh ini juga butuh menu, yang kalau tidak disupport dengan menu-menu itu, lemah dia, selesai dia. Maka muncul penyakit-penyakit rohiyah, penyakit hati, irinya iri hati, tidak ada iri akal, dengki, malas, hal-hal yang kotor muncul dalam jiwa. Akhirnya tidak kenal, sampai nggak kenal Allah, sampai tidak kenal Allah. Pada rohnya bersumber dari Allah, saking tidak dirawat, tidak kenal Allah. Idealnya roh dirawat, maka muncullah menu bagi roh. Itulah yang disebut dengan ibadah. Salat itu makanannya roh. Interaksi dengan Al-Quran, makanannya roh. Kita mencoba zikir, itu makanannya roh. Roh yang tidak pernah diisi dengan menunya, maka kering ia, sakit ia, bergeser dari fungsinya. Hadirin, 1 tahun 12 bulan kita diminta oleh Allah untuk menata 3 bagian dari tubuh kita ini supaya bisa sempurna menjalankan misi kita dengan satu tujuan. Quran surah 51 di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Jadi yang 3 ini itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Bukan hanya menurut saja. Kita saat sholat ibadah, namanya ritual, betul, itu menunya roh. Tapi saat Anda belajar pun itu ibadah. Saat Anda riset itu ibadah. Saat Anda cari makan, bekerja, itu ibadah. Bahkan saat makannya pun itu ibadah. Itulah sebabnya kenapa semua aktivitas kita di dalam Islam dipandu oleh doa, yang menjadikan dengan doa itu setiap kegiatan kita jadi ibadah. Silahkan Anda cek, hanya di dalam Islam yang semua kegiatannya ada doanya. Bangun tidur sudah ada doa, makan ada doa, berpakaian ada doa, Anda ingin bekerja itu ada doanya, masuk kantor pun ada doanya, sedang mengatasi masalah dalam pekerjaan itu ada doanya, terjebak utang ada doanya, dapat promosi ada doanya. Semua yang kita kerjakan, bahkan urusan masuk toilet dan keluar toilet, itu ada doanya. Mengapa saudara? Karena diinginkan dengan doa ini, selain ada kemudahan didapatkan dalam aktivitas kita, semua perangkat tubuh kita beribadah kepada Allah. Fisiknya beribadah, pikirannya beribadah, hatinya beribadah, dan dengan ibadah itulah diberikan oleh Allah balasan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat yang sering kita mintakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bagian akhir khutbah ini, mari kita sampai pada satu kesimpulan penting. Apakah setiap yang beraktivitas selama 1 tahun 12 bulan itu sudah pasti menjadikan kegiatannya sebagai ibadah? Silahkan bicara, bagaimana ibadahnya lisan itu? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum.
Ditegaskan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ibadahnya lisan itu berkata yang baik-baik, berkata yang benar, berkata yang jujur, hindari yang tidak baik, jangan cela orang, jangan hina orang, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Setiap kita berinteraksi, jangankan dalam setahun, sekali dalam sehari saja, dalam sehari, berapa kata-kata yang tidak baik yang keluar, yang tidak pantas diucapkan, yang tidak mulia dituturkan. Dan itu bukan bagian dari misi kehidupan kita. Kita itu dicipta menjadi pribadi yang baik, mulia. Lisan ini diciptakan mulia, karena itu dilarang berkata yang tidak pantas, karena akan menurunkan kemuliaan lisan. Karena itu hukumnya haram. Dari kata hormah, hormat. Kenapa ada hukum haram? Menjaga kehormatan kita. Kalau dikerjakan yang haram, runtuh kehormatan. Apa fungsinya tangan? Cek lagi dalam ayat Qur'annya, cek lagi dalam hadisnya. Tangan diminta oleh Allah, gunakan yang baik-baik. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Itu kan hadis dari Nabi SAW. Untuk banyak memberi, banyak berkreativitas yang baik, gunakan pada yang produktif. Tangan sampai ke ujung kaki, itulah ibadah. Ibadah dengan fisik, ibadah dengan pikiran, dengan ide-ide yang bagus, yang membangun, yang membahagiakan, itu ibadah. Sampai kemudian dengan ibadah ritual. Kadangkala tidak semua bisa kita maksimalkan dalam 12 bulan itu, maka singkatnya didatangkanlah 1 bulan khusus dalam setahun untuk mengembalikan kita menata 3 bagian tubuh ini untuk sehat kembali, bagus kembali, baik kembali fungsinya. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Itulah sebabnya ketika Ramadan dihadirkan pada kita, hal pertama yang Allah ungkap di dalam Al-Quran adalah meminta kita kembali lagi mengkaji tentang inti kehidupan kita, baca lagi petunjuknya di Al-Quran supaya kita paham apa fungsi hidup ini, bagaimana menempatkan ini dengan benar, bedakan ini yang baik, ini yang tidak baik, sehingga punya furqan kita, punya kejelasan tentang tata cara kehidupan, apa yang akan saya jalani dalam hidup, apa yang saya pilih, bagaimana nanti kalau pulang menghadap Allah, apa yang sudah saya siapkan, kalau ditanya jawabannya bagaimana. Itulah sebabnya statement pertama dalam Al-Quran diungkap, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Diharapkan ketika Ramadan tiba, hamba-hamba Allah itu mengkaji kembali tentang dirinya. Lihat pedomannya di Al-Quran, pahami apa kebutuhan fisiknya, kebutuhan intelektualnya, kebutuhan spiritualnya, supaya dia mengerti sebagai manusia apa tanggung jawab hidupnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diberilah kejelasan di Quran. Ini loh yang harus dikerjakan begini. Bedakan ini yang gak bagus untuk tubuhmu, ini yang baik. Ini bagus untuk akalmu, ini baik. Ini bagus untuk ruhmu, ini gak baik. Setelah paham itu, silahkan buat misi yang baru. Petakan dari kekinian apa yang akan dijalankan 11 bulan berikutnya. Itulah sebabnya kenapa Ramadan diberi nama dengan madrasah, pusat pendidikan untuk seluruh bagian tubuh kita. Pertanyaan besarnya, sampai hari ke-7 ini, sudahkah ada perubahan yang kita rasakan? Atau jangan-jangan kita hanya berpindah saja, waktu pola makannya untuk fisik pindah dari yang tadinya makan jam sekian, sekarang diatur buka dan sahur. Saudara, buka dan sahur, apa yang dimakan bukan hanya mengajarkan pindah tempat, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana pola makan yang sehat, yang teratur, yang benar. Sampai Nabi mengatakan, sumu tasihu, kalau engkau puasanya benar, engkau pasti sehat. Anda cek riset-riset sampai ke Eropa, mereka menyimpulkan jika Anda ingin sehat, Anda puasa. Lihat perubahan fisik kita sampai hari ke-7. Yang kedua, tidak ada orang puasa kecuali bertambah wawasannya. Silahkan ada cek Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lainnya, tokoh-tokoh besar. Ketika datang Ramadan, ide mereka bertambah, akal kekuatannya meningkat, visi-visi datang. Ya, di militer kemudian terjadi apa yang disebut pertahanan Badar, diserang 1000 orang, dipertahankan 300 orang. Bagaimana menyusun strateginya? Bagaimana menyiapkannya, membangun visinya? Padahal orang-orang ini bukan kalangan profesional, orang-orang kebun, terpaksa dengan keadaan harus mempertahankan wilayahnya, bela diri, resolusi turun untuk berjihad, 300 lawan 1000 kurang lebih, dan berhasil. Dan tidak cukup sampai situ. Ramadan itu bulan intelektual, banyak pengkajian, banyak wawasan, banyak visi. Seharusnya di tempat Anda bekerja, di tempat Anda beraktivitas, di perusahaan-kah, di kampus-kah, Ramadan itu menghidupkan ide-ide baru. Pengkajiannya berkembang, R&D-nya hidup.
Research and developmentnya, kaji lagi, ide apa yang bisa dimunculkan. Karena makannya nggak terlalu banyak, ngantuknya sedikit. Porsi makannya terukur, waktunya terukur, ide berkembang. Itulah tempat diskusi, tempat kita merumuskan visi. Ke rumah dibawa lagi, di rumah tangga akan bagaimana. Itulah Ramadan. Cek sampai hari ke-7, hidup tidak akalnya. Yang terakhir rohnya. Karena ini penggerak dari semuanya. Bagaimana sholatnya, dipaksakan kita untuk meningkat. Paksaan yang positif. Malamnya tarawih, dampaknya apa pada tubuh? Apa pada jiwa? Rasakan sampai hari ke-7 ini. Khatib tutup dengan satu hadis. Kalau sudah kita dapatkan satu hadis ini, setidaknya berhasil kita sampai hari ke-7. Kalau belum didapatkan, mungkin diberikan hari ini untuk menyempurnakan yang kurang dari diri kita, sehingga dengan itu kita bisa lebih baik menatap kehidupan ke depan yang kalaupun dipanggil Allah, kita siap menghadap dalam keadaan yang terbaik. Hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabus Shaum, subtopik nomor kedua, keutamaan tentang puasa. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah menerima hadis ini dari Malik. Malik menerima hadis ini dari Abi Zinad. Abi Zinad menerima hadis ini dari Al-A'raj. Al-A'raj menerima hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sekaligus khatib menutup khutbah ini. As-siyamu junnatun. Esensi puasa itu engkau mendapatkan perisai, benteng dalam tubuhmu yang menjaga engkau dari perbuatan yang tidak baik dan merubah engkau menjadi pribadi yang paripurna. Fala yarfuth wala yajhal. Maka kalau engkau lulus puasamu, benar puasamu, engkau bisa menata fisikmu, terutama lisanmu sebagai juru bicara dirimu. Jangan katakan yang tidak baik, karena engkau telah berubah menjadi pribadi yang baik. Wala yajhal, engkau tidak akan bertindak yang tidak pantas lagi. Wa ini mru'un syatamahu au qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini. Jikapun ada orang yang memprovokasi, mengajak pada yang tidak baik, maka engkau mengatakan pada dirimu, aku sudah puasa. Aku sedang puasa, aku sudah puasa, harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Walladzi nafsi biyadih, aku bersumpah demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi taala min rihil miski. Kalau ada orang sukses puasanya begini, merubah dirinya menjadi semakin lebih baik, fisiknya baik, akalnya baik, jiwanya baik, maka Allah akan muliakan ia saat bangkit di hari kiamat. Bangkit dengan tanda ada keluar bau harum di lisannya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Bahkan Allah mengatakan, ini orang mau puasa, merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia atur syahwatnya hanya untuk menaati Allah, kembali pada visi hidup yang lebih baik. Maka aku yang berikan pahala, ukuran sesuai dengan aku tetapkan. Perhatian kalimatnya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Aku jamin, aku lipat gandakan kebaikan bagi orang itu, termasuk pahalanya lebih daripada 10 kali lipat jika ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan yang sukses sampai hari ke-7 ini, dan ditandai dengan baik fisiknya, baik akalnya, dan baik kebutuhan spiritualnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Allah taqabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada jamaah Jumat yang hadir di Jumat ini membawa lumuran dosa, mohon ampuni seluruh dosa-dosanya.
Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yasartah, jika ada satu jamaah pun membawa kesulitan dalam Jumatnya, maka mohon hilangkan seluruh kesulitannya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang kesulitan dalam rizki, terlilit utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada hajat yang tersembunyi dari setiap jamaah Jumat ini yang tidak diungkapkan di lisannya, selama baik untuk dunia dan akhiratnya, kabulkan setiap permohonannya ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana ya Allah, wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima amal ibadah kami dalam rangkaian Ramadan ini, salat kami, ruku' kami, sujud kami, puasa kami, dan mohon lengkapi, sempurnakan yang kurang-kurang dalam ibadah kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar.